1026 perusahaan di Jepang bangkrut. Tokyo Shoko Research Ltd mengatakan jumlah kumulatif perusahaan bangkrut di Jepang akibat pandemi mencapai 1026 antara Januari dan Agustus 2021. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di berita Jepang terbaru kali ini aku akan membahas artikel dari Halo Jepang soal 1026 perusahaan di Jepang bangkrut. Oke, kita baca bareng-bareng. 1026 bangkrut. Tokyo Shoko Research Ltd mengatakan jumlah kumulatif perusahaan bangkrut di Jepang akibat pandemi coronavirus atau COVID-19 mencapai 1026 antara Januari dan Agustus 2021. Menurut data tentang kegagalan bisnis dengan utang hingga 10 juta yen atau lebih, industri restoran adalah yang terpukul paling keras oleh krisis. Tercatat setidaknya 204 mesti gulung tikar. Jumlah tersebut sekitar 20% dari total perusahaan yang ada. Ya otomatis ya, karena kita nggak boleh berkerumun dan berkumpul di suatu tempat, otomatis restoran adalah tempat banyak orang berkumpul dan mereka terdampak paling besar. Pada Agustus saja jumlah kegagalan bisnis terkait coronavirus mencapai 121, namun jumlah keseluruhan kebangkrutan pada Agustus turun 30,1% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 466. Penurunan itu mencerminkan dukungan pembiayaan pemerintah dan langkah-langkah bantuan lainnya untuk bisnis yang terkena dampak coronavirus COVID-19. Jumlah tersebut juga mengungkap angka terendah di bulan Agustus sejak 1964 ketika tercatat 372 kasus kebangkrutan. Sementara itu, jumlah perusahaan yang gulung tikar dan meninggalkan utang 1 miliar yen, 1 miliar yen atau lebih naik menjadi 25 dibanding 13 di periode yang sama tahun lalu. Beberapa perusahaan mungkin kekurangan uang sementara penjualan tetap lesu di tengah krisis yang berkepanjangan, kata seorang pejabat Tokyo Shoko Research. Perkiraan resmi menyatakan bahwa akan semakin banyak perusahaan yang mengajukan kebangkrutan. Ya, bagaimana nggak bangkrut ya kondisinya seperti ini. Jepang juga keadaan daruratnya diperpanjang sampai 30 September. Nah, otomatis di sananya juga mengalami kebangkrutan. Dan di Jepang juga di sana mengalami krisis karyawan karena di Jepang itu tenaga kerjanya sedikit dan karena pandemi ini Jepang tidak berani merekrut pekerja dari luar negeri, otomatis perusahaannya kekurangan pekerja ya. Ini juga dampak yang serius ya, karena mereka membutuhkan tenaga kerja dan tenaga kerja yang nggak ada, otomatis perusahaan tidak bisa berjalan. Ya mudah-mudahan dengan adanya berita ini atau banyaknya bangkrut perusahaan Jepang, mudah-mudahan Jepang segera membuka pemberangkatan kerja PMI dari Indonesia ya. Oke, kita berdoa bareng-bareng. Amin. Oke, berita kali ini cukup sampai di sini aja. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata nih. See you the next video.